Saya Fatih Hayati, kelas MB1B akan mempresentasikan tentang perencanaan pendidikan Islam. Pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan menurut Profesor Dr. Yusuf, perencanaan pendidikan merupakan suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya, serta menyeluruh dari suatu negara. Sifat-sifat perencanaan pendidikan Islam. Yang pertama, pemakaian kata-kata yang sederhana dan jelas, dalam artian mudah dipahami oleh yang menerima, sehingga penafsiran yang berbeda-beda dapat diminimalisir. Yang kedua, fleksibel, yaitu suatu rencana harus dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila ada perubahan, maka tidak semua rencana dirubah. Dimungkinkan diadakan penyesuaian saja. Sifatnya tidak kaku, harus begini dan begitu, walaupun lain hari yang telah direncanakan. 3. Stabilitas. Tidak perlu setiap kali rencana mengalami perubahan, jadi harus menjaga stabilitasnya setiap ada pertimbangan. 4. Ada dalam perencanaan. Berarti bahwa pemberian waktu dan faktor-faktor produksi kepada siapa tujuan organisasi seimbang dengan kebutuhan. 5. Meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan. Jadi meliputi fungsi-fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Langkah-langkah menyusun perencanaan Islam. Yang pertama, menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan. 5. Mempertahankan pengendalian. Jenis-jenis perencanaan pendidikan Islam. Yang pertama, perencanaan menurut besarnya. 1. Perencanaan makro, yaitu perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang ditempuh, tujuan yang dapat dicapai, dan cara-cara mencapai tujuan pada tingkat nasional. Strategi perencanaan pendidikan hendaknya memenuhi syarat. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan dengan jelas. 2. Pemerintahan memegang peranan utama dalam pengembalian keputusan dan menciptakan mekanisme yang efektif. 3. Sumber-sumber pembiayaan harus dimobilisasikan di sektor yang ada. 4. Prioritas harus disusun, baik yang berkenaan dengan bentuk, tingkat, dan jenis pendidikan. 5. Alokasi biaya disediakan menurut prioritas yang telah ditetapkan. 6. Penilaian yang berkesinambungan harus selalu dilaksanakan dan program direvisi berdasarkan penilaian itu. 7. Pelaksanaan pendidikan mendapat latihan sesuai dengan tugas yang akan dikerjakan. 2. Perencanaan meso, yaitu kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat makro, kemudian dijabarkan ke dalam program-program yang berskala kecil. Perencanaan meso memiliki perbedaan dengan perencanaan makro, yaitu perencanaan meso lebih terperinci dan kebebasannya dibatasi oleh sesuatu yang telah ditetapkan dalam perencanaan tingkat makro, dan perencanaan meso mencakup suatu wilayah tertentu. 3. Perencanaan mikro, yaitu perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Kekhususan dalam lembaga pendidikan mendapat perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro maupun meso. Contohnya yaitu dalam kegiatan belajar mengajar. 3. Perencanaan operasional. Perencanaan ini lebih memusatkan pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan, dikerjakan pada tingkat perencanaan di lapangan dari rencana manajerial. Ada beberapa kelemahan yang terjadi dalam perencanaan operasional, yaitu satuan harga yang tidak pasti, karena suka merancang harga yang pasti, terutama hal yang spesifik. 2. Alat ukur sering berbeda. 3. Pekerjaan pada kalanya tertunda, staf yang berhenti. 4. Peranan dan kontribusi pemimpin terhadap pencapaian tujuan jangka panjang tidak diukur. Yang ketiga, perencanaan menurut waktu. Pertama, perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai jangka waktu 10 sampai dengan 25 tahun. Karena begitu panjangnya siklus perencanaan, maka perencanaan yang panjang memuat rencana-rencana yang bersifat umum, global, belum teliti. Semakin
semakin banyak variabel yang sulit dikontrol. Perencanaan ini menghasilkan suatu rencana, yaitu suatu dokumen yang mengandung rumusan tujuan, masalah, hambatan, alternatif tindakan atau kegiatan, dan kriteria keberhasilan masih terikat sistematik proses perencanaan. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah yaitu rencana yang mencakup antara 4 sampai 10 tahun. Perencanaan jangka menengah disusun berdasarkan perencanaan pendek. Level kita tergolong perencanaan yang jangka panjang yang kemudian dijabarkan dalam perencanaan tahunan, yaitu perencanaan jangka pendek yang bersifat operasional. 3. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek yaitu mencakup kurun waktu antara 1 sampai 3 tahun. Salah satu perencanaan jangka pendek yang sering kita temui adalah perencanaan tahunan. Perencanaan tahunan atau juga disebut perencanaan operasional di negara kita ini pada prakteknya merupakan siklus yang selalu berulang setiap tahun. Perencanaan jangka pendek dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, perencanaan tahunan. 2. Perencanaan untuk memecahkan masalah-masalah mendesak yang mungkin dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. 3. Perencanaan kerja dalam pelaksanaan tugas rutin yang dapat berupa perencanaan triwulan, bulanan, mingguan, bahkan juga harian, termasuk prosedur kerja dan cara-cara kerja. Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip umum. 1. Visioner. Perencanaan pendidikan Islam diarahkan untuk menjawab tantangan masa depan atau masa yang akan datang. 2. Integral. Perencanaan pendidikan Islam harus mencakup seluruh aspek dalam manajemen tersebut, seperti perencanaan dalam proses menentukan visi, misi, manajemen kurikulum, juga pembelajaran, pengurus siswa, tenaga kependidikan, pengadaan sarana prasarana, dan lainnya. 3. Berorientasi terhadap peningkatan kualitas. Dalam bentuk apapun, misalnya dalam membentuk output yang berakhlakul karimah, kualitas penting dibandingkan dengan kuantitas. 4. Sinergi. Dalam membuat perencanaan pendidikan hendaknya dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, sehingga kegiatan pendidikan yang akan dilaksanakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain, mengikat untuk menuju tujuan bersama. 5. Keseimbangan. Dalam penyusunan rencana pendidikan Islam hendaknya menganut prinsip keseimbangan. Pendidikan tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan kognitif, psikomotorik, atau afektif saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan spiritual. B. Prinsip teknis operasional. Yang pertama, ikhlas. Yakni dalam menyusun perencanaan pendidikan Islam, seorang manajer harus mendasarkan segala aktivitas yang dilakukan sebagai wujud ibadah kepada Allah. 2. Benar dan jujur, yaitu sikap selalu menjunjung kebenaran dan kejujuran dalam menyusun perencanaan pendidikan Islam, karena isi ajaran Islam adalah kebenaran. 3. Amanah, yaitu prinsip bahwa perencanaan adalah sebuah amanah atau keyakinan kepercayaan yang harus dijaga. Dengan demikian, para perencana akan mempertimbangkan perencanaan secermat mungkin. 4. Adil, yaitu semua keputusan yang diambil oleh manajer pendidikan Islam dalam perencanaan harus mencerminkan sikap adil, baik adil dalam membimbing, memutuskan, menyampaikan, maupun 5. Tanggung jawab. Prinsip bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh seorang manajer akan dimintai pertanggungjawaban juga semua pihak yang ada di atas suatu lembaga, bukan hanya di hadapan manusia tapi juga di hadapan Allah. 6. Dinamis. Prinsip perencanaan manajemen pendidikan Islam senantiasa mengikuti perkembangan, tidak statis dan selalu diarahkan kepada pencapaian tujuan pendidikan. 7. Praktis. Kegiatan yang direncanakan harus selalu dapat diaplikasikan secara praktis, mudah diterima atau disampaikan, seperti disyaratkan oleh pentingnya beramal baik setelah beriman kepada Allah. 8. Musyawarah. Prinsip dan pengambilan keputusan dilandasi dengan mufakat,
dalam musyawarah bersama. Prinsip ini tertuang dalam Al-Quran. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.